Selamat datang di era baru sistem tata kelola New Society, teman-teman. Sebelum saya masuk, teman-teman saya sedikit kasih pandangan bahwa sekarang kita berada di dalam proyek kripto. Ya, proyek kripto ini, dunia kripto ini adalah industri yang baru berkembang. Industri yang baru berkembang. Ya, kurang lebih 15 sampai 16 tahun yang lalu dimulai dari munculnya satu teknologi yaitu Bitcoin yang memberikan efek kejut kepada industri keuangan konvensional dengan teknologi blockchain yang berada di dalamnya. Gitu ya. Dan sejak saat itu satu demi satu proyek bermunculan dan akhirnya sekarang sudah sangat banyak proyek kripto. Ya, dan karena ini adalah industri yang berkembang, maka begitu banyak proyek-proyek kripto yang memberikan penawaran solusi terhadap dunia nyata. Karena esensinya proyek kripto adalah bagaimana menyelesaikan pain point atau masalah dunia nyata dengan pendekatan teknologi blockchain dan cryptocurrency. Ya, jadi teman-teman jangan asal untuk ikut proyek sebelum menelaah lebih lanjut, berdiskusi, melakukan research gitu ya, untuk melihat bagaimana sih caranya untuk tahu bahwa kripto ini memang benar ingin mengeksekusi rencana dari proyeknya tersebut gitu ya, ide besar dari proyek tersebut. Ya, karena proyek itu banyak yang mohon maaf bisa dikatakan hanya short term. Ya, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan hilang. Oke. Dan di sisi lain, karena ini adalah industri yang berkembang, ya, maka potensi volatilitas daripada nilai aset di dunia kripto ini, di industri kripto ini sangat tinggi. Ya, karena sangat tinggi, makanya banyak masuk orang-orang yang memiliki kepentingan berbeda-beda untuk memanfaatkan industri yang baru berkembang ini dengan nilai volatilitas nilai aset yang begitu tinggi. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, volatilitas nilai aset yang tinggi itu memberikan kita opportunity untuk kita bisa cuan di dunia kripto. Ya, jadi dengan banyak cara untuk cuan di dunia kripto, saya melihat bahwa untuk cuan di dunia kripto yang tidak selalu untuk memiliki kualifikasi skill yang mumpuni terlalu tinggi gitu ya, tapi teman-teman bisa dapat cuan itu ada beberapa cara, salah satunya adalah dengan pre-sales. Ya, dengan pre-sales satu project, teman-teman terlibat di project itu lebih awal dengan cara mendukung project tersebut dengan membeli aset kripto yang ada di project tersebut. Begitu banyak orang-orang yang bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan preferensi masing-masing dari pre-sales project. Dan hari ini, beberapa bulan yang lalu sudah dimulai, bahwa New Society memberikan kesempatan buat teman-teman untuk bergabung di komunitas ini, mendukung proyek ini biar proyek ini jadi. Ukuran jadinya adalah pertama semua dari rencana itu tereksekusi tahap demi tahap, banyak adopsi-adopsi juga yang dilakukan, komunitasnya juga berkembang, teknologinya juga semakin baik, dan juga aset kripto yang memang salah satu unsur yang paling penting di dalam satu proyek itu nilainya bertumbuh, berkembang, sehingga bisa listing suatu saat di bursa kripto, baik lokal ataupun internasional. Gitu ya. Dan hari ini saya mengajak teman-teman yang sudah bergabung di pre-sales New Society Governance Platform, yang mungkin juga banyak teman-teman yang belum bergabung, saya akan sharing kepada Anda mengenai proyek ini. Tapi percayalah, cara cuan di dunia kripto yang kecenderungannya lebih mudah ketimbang trading kripto adalah terlibat di pre-sale project. Terlibat di project awal supaya menjadi generasi pertama. Tapi untuk menjadi generasi pertama, bukanlah generasi yang hanya mau ngambil keuntungan sesaat. Generasi pertama harus memiliki sikap mental seorang user, karena orang-orang yang berada di generasi awal seperti teman-teman yang sudah bergabung ini dituntut memiliki mentalitas yang menjunjung tinggi kesadaran bahwa mensupport satu project itu tidak bisa sebentar, sebulan 2 bulan and then check out. Enggak, teman-teman. Jadi sikap mental itu yang harus kita bangun. Ya, mendukung project itu perlu perjuangan, ya, ada keringat, ada rasa sedih, ada rasa penuh pertanyaan tentang banyak hal,
tapi itulah bagian dari generasi awal satu proyek. Kalau teman-teman mau bukti bahwa orang kaya hari-hari ini yang karena Bitcoin, mereka yang awal-awal itu mereka percaya, mereka mulai mengumpulkan aset tersebut, ya sekarang mereka kaya raya dan hidupnya lebih baik. Tapi pernahkah kita sadari bahwa perjalanan mereka percaya teknologi Bitcoin apakah asik-asik aja, apakah mulus-mulus aja, apakah happy-happy semua? Jawabannya hanya satu, teman-teman, tidak sama sekali. 1000% tidak. Ya, jadi tantangan jadi generasi awal, tantangan jadi generasi early adopter, ya orang-orang yang mengadopsi satu ide dan percaya tentang ide itu adalah generasi yang paling besar tantangannya. Jadi sikap mental seorang user atau komunitas itu dibutuhkan. Bagaimana sikap mental positifnya adalah teman-teman diedukasi dan percaya dengan arah perubahan, percaya dengan ide perubahan. Perubahan yang ada, penyesuaian yang ada, itu menyesuaikan dengan kondisi makro dari ekonomi dan makro industri kripto itu sendiri. Ya, supaya apa? Supaya perjalanan proyek ini semakin ke depan semakin bagus. Karena proyek atau industri kripto ini masih baru berkembang, maka akan banyak penyesuaian-penyesuaian. Dan semua penyesuaian itu selalu satu arahnya, yaitu kebaikan semua pemangku kepentingan di proyek tersebut. Salah satu pemangku kepentingan di proyek tersebut adalah kita, komunitas generasi awal. Gitu teman-teman ya. Semoga teman-teman bertambah pengetahuannya. Saya berikan prolog tentang bagaimana memandang satu proyek kripto. Ya. Sebelum saya masuk teman-teman, sebelum saya masuk, saya akan share. Kita ada acara teman-teman ya. Kita ada acara di Indonesia, ya. Ada acara yang mana New Society itu terlibat sebagai salah satu sponsor besar di acara tersebut, teman-teman. Apa itu acaranya? Garuda Fighting Championship. Disiarkan di salah satu media televisi terbesar di Indonesia, yaitu RCTI Plus, ya, atau RCTI. Kalau teman-teman yang mungkin umurnya di atas 35 seperti saya gitu ya, udah tahu RCTI oke gitu ya. Dan ini acara disiarkan di RCTI. Teman-teman bisa lihat di layar kaca Anda ya bahwa Garuda Fighting Championship ini disiarkan di RCTI. Salah satu sponsornya juga ada di flyernya, teman-teman bisa lihat. Ini adalah boxing event ya, acara itu ya teman-teman. Buat Anda yang senang dengan acara-acara tersebut, yang mana Anda ada di sekitar Jakarta, saya mengajak Anda nanti hadir. Ya, kita ramaikan. Buat teman-teman yang jauh dari Jakarta, teman-teman harus nonton. Teman-teman harus nonton dan teman-teman akan lihat ada brand kita New Society di acara tersebut. Dan tahukah teman-teman bahwa acara ini dihadiri oleh banyak influencer, key opinion leader di dunia teknologi online atau call, gitu ya, sosialita, ya, orang-orang kaya yang senang dengan acara-acara besar dan mewah, gitu ya. Terus orang-orang yang boxing addict, gitu, orang yang senang dengan olahraga fisik, ya, mereka senang hadir di sini. Dengan hadir di situ mereka juga ikut merasakan euforia dari acara ini. Lalu ini ajang untuk networking. Buat teman-teman yang tinggal di sekitar Jakarta, member New Society, saya mengajak Anda untuk hadir di situ. Kita bisa networking di situ, kenalan dengan orang baru, teman-teman bisa prospek. Teman-teman akan pede prospeknya. Teman-teman akan senang untuk mengedukasi orang-orang baru yang Anda kenal. Kenapa? Teman-teman bisa share bahwa acara tersebut, salah satu sponsor besarnya adalah New Society. Teman-teman ya. Di situ nanti teman-teman juga akan lihat ada maskot kita, Happy Bara, gitu ya. Teman-teman bisa ajak teman-teman barunya ke acara tersebut, pacarnya, selingkuhannya, suaminya, istrinya, fans-fans teman-teman semua, ajak datang ke acara tersebut, ramaikan. Teman-teman bisa cerita tentang New Society Governance Platform dengan lebih mudah. Why? Karena teman-teman bisa cerita bahwa New Society selalu hadir di banyak event untuk apa? Untuk memastikan bahwa kita tetap eksis. Eksistensi seperti ini dibutuhkan untuk banyak orang-orang yang belum mengerti proyek kripto. Sehingga mereka melihat bahwa New Society, ide besarnya menghubungkan dunia nyata ke Web3, itu salah satu saluran untuk memberikan eksistensinya adalah dengan hadir di banyak acara-acara offline. Gitu ya teman-teman ya.
Ya, buat teman-teman yang hadir di sekitar, yang tinggal di sekitar Jakarta, Jabodetabek, Banten, ya, Jawa Tengah, mungkin pinggiran yang dekat perbatasan ke Jawa Barat, Lampung, saya ngajak teman-teman yuk hadir. Hadir di acara Garuda Fighting Championship. Mudah-mudahan nanti ketika ada kamera live menyorot wajah Anda bisa sambil ngomong NSGP cuan-cuan-cuan. Benar nggak teman-teman? Oke, ini mengenai informasi tentang update yaitu acara Garuda Fighting Championship. Ya, saya ingin Anda semua bisa hadir yang dekat dengan Jakarta. Oke, teman-teman New Society, developer teknologi di belakangnya New Society Governance Platform, kantornya ada di Pusat Bisnis Malaysia. Ya, ini kantor Anda semua teman-teman sebagai community hub buat Anda semua. Anda boleh hadir kapanpun, Anda boleh datang kapanpun, Anda boleh diskusi kapanpun. Anda boleh cerita apapun yang ada hubungannya dengan platform ini, Anda meminta masukan, boleh. Setiap hari kecuali Sabtu Minggu. Selama Anda sanggup bolak-balik Jakarta Malaysia, ya monggo-monggo wae. Ya, teman-teman mau lihat, mau bawa teman-temannya yang baru, kebetulan sekalian jalan-jalan, sekalian liburan, silahkan. Biar teman-teman tahu di mana sih community hub-nya kita ada di gedung TRX 106 Exchange, lantai 33. Ya, dan kita berada di super komplek, kalau saya bilang, ya di situ ada mall, ada perkantoran, gedung perkantoran nomor 2 tertinggi di Malaysia, dan ada juga tempat tinggal vertikal dalam bentuk apartemen. Jadi memang super blok ini adalah kawasan yang eksklusif. Ya, itu merepresentasikan bahwa kita memang mau bangun proyek ini lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Itu teman-teman, ya. Dan seperti layaknya suatu proyek, misi visi dari suatu proyek dari New Society adalah visinya satu teman-teman, kemakmuran bersama. Ya, nilai-nilai yang dibangun tentunya kolaborasi, inovasi, integrity gitu ya. Itu selalu dipegang. Dan sampai sehari ini saya selalu melihat bahwa developer, bahwa jajaran manajemen selalu berpikir bagaimana tentang kolaborasi dan inovasi terus dilakukan. Oke, misi untuk bisa mencapai visi tadi adalah satu kata kuncinya yaitu komunitas. Ya, membangun komunitas, mendorong komunitas supaya komunitas ini lebih bisa bertumbuh, berkembang secara berkelanjutan. Gitu teman-teman ya. Makanya jika teman-teman mau terlibat dari satu proyek kripto, bergabunglah menjadi komunitas awal. Kenapa? Karena teman-teman akan merasakan journey-nya, perjalanannya. Ya, dari mulai awal, fiturnya belum banyak, lama-lama makin bertambah fitur, terus menyesuaikan, menyempurnakan, itulah esensi dari generasi awal. Generasi awal mentalitasnya adalah mentalitas percaya dengan semua ide yang dilakukan, perkembangan yang dilakukan, penyesuaian yang dilakukan. Itu cara dan pola pikir generasi awal. Kalau saya bilangnya, karena ini adalah industrinya teknologi, istilahnya adalah early adopter generation atau generasi early adopter. Ya, generasi yang percaya untuk adopsi dari ide tersebut. Ya, jadi bukannya yang masuk bulan ke-1 meninggalkan di bulan ke-3. Enggak seperti itu, teman-teman. Ya, semua generasi awal dari semua proyek kripto selalu merasakan perjalanannya. Itulah mengapa orang-orang yang dulu pegang Bitcoin, ikutan faucet Bitcoin, acara-acara bazar supaya dapat Bitcoin, mereka percaya bahwa suatu saat ini pasti berkembang dan hari ini mereka kaya raya karena itu. Oke, teman-teman. Jadi dimulai dari mentalitas seperti itu untuk generasi awal. Oke. Dan saya mau ucapkan selamat luar biasa ya. Per kemarin komunitas kita sudah kurang lebih 45.000, ini yang per 2 minggu lalu, dan ini baru permulaan dan ini tidak bisa dibendung. Kenapa? Karena Anda semua memiliki satu perspektif, satu spirit yang sama untuk memperbesar komunitas. Ya, kenapa komunitas penting? Karena komunitas adalah salah satu unsur di mana ide suatu proyek itu diuji. Membutuhkan adanya komunitas. Dari situ bisa dilihat untuk potensi adopsinya di skala yang lebih besar. Itulah kenapa teman-teman sebagai generasi awal harus percaya dengan semua penyesuaian yang ada di proyek kita. Seperti sebelumnya ada penyesuaian tentang DAO gitu ya, cara pengambilan keputusan yang kolektif.
lalu mengambil keputusan dengan DAO, teman-teman harus tetap percaya dan melihat dari sisi perspektif positif. Ya, ada penyesuaian tentang A, tentang B, tentang C, itu semua dilakukan untuk suksesnya ide besar yang dibangun. Jadi level teman-teman memandang satu penyesuaian itu bukan lagi tentang orang-orang seperti yang belum bergabung di komunitas kita, tapi harus bermental seperti orang-orang generasi awal. Selalu positif melihat penyesuaian-penyesuaian yang ujungnya sampai hari ini kita lihat proyek kita semakin baik, semakin berkembang, komunitas semakin banyak. Gitu ya. Oke, teman-teman. Saya mau cerita sedikit, teman-teman, mengapa New Society membangun ekosistem banyak perusahaan-perusahaan yang bekerja sama. Kita pertama memiliki jumlah komunitas yang sedikit di awal dengan fase 1, ada game peternakan gitu ya. Di situ mining NFT, lalu terbentuk jumlah komunitas, lalu masuk ke fase 2 NSGP, dari komunitas semakin bertumbuh, maka New Society developernya mulai mengenalkan komunitas ini ke banyak entitas. Satu demi satu mulai berdatangan, mulai melakukan uji, mulai melakukan verifikasi tentang proyek ini, dan satu demi satu mulai bermitra dengan New Society, teman-teman. Buat apa? Buat membangun ekosistemnya, teman-teman. Oke, di mana token yang kita miliki itu kedepannya bisa dengan sempurna ada di layanan-layanan dalam ekosistem New Society. Hari ini ada 5 private sector dan 1 governance yang sudah bermitra strategis dengan New Society. Kelima private sector atau sektor privat atau perusahaan yaitu adalah ada Nextop yang ada di dalam ekosistem kita ya, perusahaan perjalanan, KPay, perusahaan payment gateway di Indonesia yang memiliki lisensi yang lengkap, perizinan yang lengkap, perusahaannya aktif, dan kita percaya KPay bisa jauh lebih besar dengan hadirnya keterlibatan semua komunitas New Society. Caranya bagaimana nanti di lembar berikutnya saya akan jelaskan. Berikutnya mitra strategis kita adalah salah satu forex broker trading, salah satu yang terbesar di dunia, bernama AIMS, ya, base-nya di Singapura. AIMS ini teman-teman adalah salah satu perusahaan yang percaya dengan ide besar New Society dari awal. Ya, AIMS ini adalah pertama kali yang menjadi mitra strategis dari New Society. Oke, dan AIMS tidak serta-merta juga menjadi mitra strategisnya kita. Pasti melakukan verifikasi, due diligence atau uji tuntas, dan mengecek secara fundamental menurut teknologi yang mereka miliki. Ya, jadi ini adalah contoh buat perusahaan-perusahaan yang lain bahwa bermitra dengan New Society banyak hal yang harus dilakukan. Salah satunya apa? Verifikasi. Perusahaan yang keempat, project dari Singapura namanya The Book. Ya, The Book ini adalah project metaverse, teman-teman. Ya, The Book ini memiliki ide besar yang sama dengan New Society. Apa itu? Ingin menghadirkan Web to Business ke ekosistem Web 3. Ya, The Book melakukan itu, mengeksekusi ide itu melalui metaverse yang mereka bangun. Gitu ya. Dan The Book ini di belakangnya ada begitu banyak perusahaan investasi atau venture capital atau VC singkatannya, venture capital kelas dunia. Salah satunya adalah entitas BUMN di salah satu negara yang ekonominya paling baik di Asia Tenggara yaitu Singapura. Ya, teman-teman, berikutnya yang kelima adalah Marvel Capital, perusahaan yang menyediakan layanan pengelolaan aset kekayaan baik individu, keluarga ataupun korporasi. Gitu teman-teman ya. Dan ada salah satu entitas atau mungkin bisa dikatakan ada satu unsur yang keenam adalah government. Ya, minggu lalu New Society, jajaran direksi, jajaran manajemen diundang secara resmi, bahkan ada surat undangan secara resmi kepada New Society. Ya, mengundang jajaran manajemen dan juga jajaran top leader elit dari komunitas New Society. Diundang ke sana untuk diskusi tentang kemungkinan bisa bekerja sama membangun ide baru, ide besar, yaitu salah satunya adalah bursa kripto di negara tersebut. Pemerintahan dari daerah Tawi-Tawi dari negara Filipina. Artinya teman-teman, sudah ada 5 perusahaan dan 1 government yang bekerja sama dengan kita menjadi kemitraan strategis. Artinya tidak mungkin proyek yang memang niatnya
niatnya memang bagus panjang, itu bisa serta-merta masuk. Pasti melakukan uji tuntas dulu. Artinya ini salah satu sinyal positif bahwa proyek kita bukanlah proyek abal-abal. Oke? Ada 5 perusahaan dan 1 governance. Ya, governance atau pemerintah dari suatu negara, yaitu dari negara Filipina. Ini adalah sinyalemen yang positif buat kita semua. Dan semua orang yang ingin bergabung dengan New Society melihat ini sebagai salah satu keunggulan dibandingkan hal yang lain. Ya, pertanyaannya, mengapa New Society membangun ekosistem? Mengapa ekosistem penting? Nanti saya akan cerita di layar atau di slide berikutnya, teman-teman ya. Dan teman-teman, saya akan sharing kepada Anda ya, untuk bisa mendapatkan cuan di dunia kripto ada banyak cara. Ada cara pertama airdrop. Teman-teman bisa terlibat di proyek awal tapi mendapatkan aset kripto gratis dengan berharap bahwa aset tersebut nilainya bertumbuh. Tapi biasanya airdrop gratis tersebut banyak tugas yang harus dilakukan dan biasanya cenderung menunggu waktu yang sangat lama. Biasanya agak sulit buat orang Indonesia untuk menunggu sangat lama, gitu ya. Yang kedua adalah menjadi holder atau menyimpan aset yang Anda miliki. Anda membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa mengambil keuntungan dari aset yang Anda simpan. Berikutnya adalah staking. Ya, ini mungkin bisa dikatakan analoginya seperti deposito. Teman-teman asetnya dikunci di penyedia layanan, lalu Anda mendapatkan return setahun katakan 7%, 5%, 9% gitu ya. Dan itu dikunci, teman-teman. Berikutnya yang keempat adalah cara cuan di kripto, Anda bisa trading. Tapi ini adalah salah satu cara paling sulit, tapi memiliki potensi keuntungan juga besar, yaitu trading. Teman-teman harus mengerti yang namanya unsur fundamental, unsur-unsur teknikal, dan pengetahuan-pengetahuan yang kompleks, cukup banyak. Bahkan buat teman-teman yang mungkin baru terjun di trading, Anda pasti terkuras emosional, terkuras dana, waktu, dan banyak hal. Jadi tidak mudah untuk bisa konsisten cuan di trading. Setiap hari di trading katakan mau cuan $1.000 itu sangat-sangat sulit. Ya apalagi lawannya di market bebas yaitu para whale. Ya, para whale yang mengendalikan biasanya kekuatan dari aset tersebut melalui harga. Ya, teman-teman sangat sulit. Dan yang kelima adalah terlibat di pre-sales. Tidak memerlukan skill seperti layaknya trading, tidak memerlukan pengetahuan yang begitu kompleks seperti layaknya trading, teman-teman. Tetapi memang teman-teman perlu pengetahuan dasar tentang kripto dan juga proyek tersebut. Dari mana mendapatkan informasi tentang proyek tersebut, teman-teman bisa hadir di Zoom, diskusi dengan upline pengundangnya, selalu mau melibatkan diri dengan edukasi dengan leadernya. Ya, teman-teman, akhirnya teman-teman tahu. Dan keuntungannya di pre-sale, dan kita saat ini, pre-sale token dari New Society Governance Platform adalah teman-teman membeli satu aset, mendapatkan 3 aset. Jadi teman-teman di sini itu beli asetnya, lalu teman-teman terima asetnya. Bentuknya token. Ya, bentuknya token, teman-teman ya. Jadi itulah kultur dari pre-sales. Teman-teman bisa mendapatkan barang dengan harga yang jauh lebih murah. Kenapa? Karena dalam proses membentuk market internal, komunitas-komunitas awal. Ya, kalau misalnya barangnya sudah bisa listing, ya sudah di dalam satu bursa, teman-teman sudah tidak lagi berlaku pre-sales. Kenapa? Kalau di bursa, teman-teman beli satu barang akan terima satu barang. Ya, betul ya. Teman-teman beli satu aset kripto dalam bentuk token atau koin katakanlah, teman-teman juga akan terima satu token atau koin. Ya, ketika sudah launching di market kripto atau di bursa kripto, di exchangers, teman baru mulai berlaku yang namanya teman-teman pahami candle, lihat fundamentalnya, lihat teknikalnya supaya teman-teman bisa cuan. Tapi buat apa nunggu seperti itu teman-teman? Mendingan teman-teman terlibat awal di pre-sales project. Ya, maka buat teman-teman yang belum hadir malam ini, belum join maksud saya teman-teman, ini adalah kesempatan Anda bisa cuan dari kripto melalui pre-sales token NSGP platform. Itu teman-teman ya. Dan apa sih itu token NSG? Ya, token NSG ini kalau saya bilang ini token jagoannya kita. Ini token yang mau kita bangun, teman-teman ya. Token NSG adalah token komunitas. Artinya apa?
keterlibatan semua stakeholder dan pertumbuhan nilai dari si token ini didorong oleh komunitas. Tapi ada salah satu hal yang penting yang membedakan token NSG dengan token-token yang lainnya yang mungkin teman-teman pernah dengar, begitu hype, begitu luar biasa kenaikannya, gitu ya. Pumpingnya gila-gilaan. Apa itu? Mereka tidak memiliki utilitas. Kalau kita memiliki utilitas, sudah ada built-in utility atau utilitas bawaan yang didesain dari awal. Oke? Manfaatnya salah satunya yang pertama buat voting, akan dilakukan buat payment, buat reward, dan fasilitas lainnya. Itu teman-teman ya. So, buat teman-teman kalau ditanya token NSG ini apa? Token komunitas dengan kekuatan utilitas sebagai fungsi nyata penggunaan dari token tersebut. Ya, dengan itu, maka daya tarik viral dari token ini bertemu dengan fungsi utilitas di dunia nyata. Dan memang token ini terinspirasi dari iconic token atau koin-koin meme sebelumnya seperti Doge, Shiba, PP, atau banyak lainnya. Tapi mereka tidak memiliki utilitas nyata yang memang didesain dari awal. Kalau NSG sudah didesain dari awal, memiliki built-in utility atau adanya utilitas atau kegunaan yang didesain dari awal. Oke, teman-teman, ini mengenai token NSG dan saya akan sharing mengenai evolusi dari banyak token termasuk NSG. Ya, evolusi dari beberapa token sebelum token NSG. Teman-teman bisa lihat ya di layar kaca Anda ada Dogecoin, Shiba Inu, CoinPay, ya. Ini adalah koin-koin lelucon atau token lelucon, ya, meme coin yang memang didrive mayoritas oleh kekuatan komunitasnya, ya, dan juga ada beberapa key opinion leader atau influencer-influencer kelas dunia. Untuk apa? Membangun hype, membangun ketertarikan banyak orang, sehingga banyak orang jadi mengerti, jadi tahu, jadi mulai mempromosikan sama-sama. Bayangkan ketika semua orang udah jadi tahu, yang ngomongnya banyak, yang ngocehnya banyak, yang promosinya banyak, koin ini melesat tinggi. Ya, dari mulai harga peluncuran sesuai dari tabel di layar Anda, teman-teman bisa lihat. Dari harga peluncuran ke harga tertingginya itu gila-gilaan loh naiknya. Ribuan bahkan jutaan kali. Gitu ya teman-teman. Artinya kita sebagai pemilik token NSG, pemilik bersama platform ini, harusnya kita bisa membangun token ini bisa lebih gila. Why? Karena kita memiliki satu hal yang sangat fundamental yaitu utilitas. Token-token yang tadi yang saya sebutkan tidak memiliki utilitas bawaan. Tapi token NSG memiliki salah satu kekuatan yaitu utilitas bawaannya. Artinya seperti mata uang, ada dua sisi. Sisi kiri adalah kekuatan komunitas, sisi kanan dari token ini adalah kekuatan utilitas. Harusnya kita bisa bangun token ini, kita bisa dorong barang ini jadi, barang ini besar harganya, dan banyak orang yang tahu, banyak orang yang ngoceh, banyak orang yang cerita, banyak orang yang promosi, sehingga barang ini kedorong harganya dan semakin besar daripada hari ini. Betul nggak teman-teman? Saya pengen dengar dari teman-teman bicara tentang harga. Kira-kira menurut teman-teman ketika semakin banyak, 100.000 orang sudah bicara tentang token ini, 150.000, 200.000, kira-kira berapa sih harga yang bisa kita dorong? Di harga berapa bisa kita dorong barang ini teman-teman? Yuk, saya pengen dengar berapa harga yang kira-kira menurut teman-teman ketika komunitas sudah makin banyak. 100.000, 200.000. Saya pengen dengar teman-teman. Tolong chat, teman-teman. Tolong chat. Saya mau interaksi dengan Anda. Berapa sih harga yang kira-kira menurut teman-teman layak didorong? Ya, ini barang layak didorong. Anda komunitas pertama. Tugas kita untuk membangun ini project. Dorong ini barang, terlibat di ekosistem, support ekosistem. Kita mau tahu. Pandangan teman-teman mau dorong barang ini berapa? Ya, dorong berapa ini barang? Gitu ya, teman-teman. Yuk, saya pengen dengar. Tolong teman-teman berinteraksi. Kita bisa sama-sama tahu berapa satu token mau kita dorong ini kira-kira. Hari ini harganya 0,128 USDT. Kita mau dorong berapa? Teman-teman kalau memang mau dorong, teman-teman jangan pernah jual ke liquidity pool atau ke sistem. Kalau memang benar-benar teman-teman mau bangun ini barang, teman-teman lakukan jual beli peer-to-peer. Tanyakan ke leadernya bagaimana mekanismenya. Silakan teman-teman. Saya pengen dengar teman-teman ya, kira-kira berapa sih harga yang mau kita dorong?
Bayangkan kalau 100.000 komunitas, 200.000 komunitas, kira-kira ini bisa kita dorong berapa? Saya mau dengar dari teman-teman ya. Kalau memang ini jawaban sesungguhnya dari teman-teman, artinya teman-teman harus memiliki tanggung jawab kontribusi pertumbuhan jaringan, pertumbuhan komunitas. Teman-teman harus sadar itu, ya. Jangan keinginannya $20, keinginannya $9, keinginannya $15, tapi teman-teman tidak membangun jalur distribusi komunitas yang baru. No. Teman-teman harus terlibat dan bertanggung jawab. Karena apa? Kita generasi awal yang bertanggung jawab untuk membesarkan komunitas, mendorong barang ini sampai jadi. Ya, oke, teman-teman, saya bacakan di sini. Thank you yang sudah melakukan respons. Ya, 10 USDT minimal dari Mr. Raiden. Thank you. Pak Heru Santosa 10 USDT. Ya, Pak Ferry $10. Apa nih? Q2N. Saya bilangnya mana? Kikin ya. 10 USD. Pak Abbas Kiki Al-Hadid 250.000. Apa nih? 250.000 apa nih? 250.000 rupiah. 250.000 rupiah berarti berapa dolar tuh? Ya, kurang lebih $15 ya. Ibu Melinda 1 USD. Ibu Jasmine 1 USD. Ibu Imelda 10 USD. Pak Andi 150.000. Pak Has 1 USD. Minimal 1 USD Pak Nasum Lumajang. 20 dari Miracle. 1, 100, 1, 15, 15, 1, 20, 1, 20, 9, 10, 1, 100 USD. Teman-teman, berapapun angka yang menjadi rujukan teman-teman, satu yang saya minta, Anda harus bertanggung jawab dalam membangun jalur distribusi komunitas yang baru. Karena nggak mungkin kita bisa hit angka-angka itu tanpa pertumbuhan komunitas, tanpa support terhadap ekosistem dengan cara membeli Happy Bara. Betul? Ya, teman-teman harus terlibat dalam pertumbuhan komunitas. Bangun edukasi, jelaskan sepengetahuan teman-teman, tapi jujur. Bahasanya apa adanya, jangan over promise. Ya, teman-teman, Anda harus bangun komunitas. Ya, semua yang menginginkan harga yang besar yang tadi Anda jawab, harus terlibat, berkontribusi bangun komunitas. Tidak usah jauh-jauh di daerah Anda dulu aja. Ya, oke teman-teman, terima kasih yang sudah membangun interaksi dengan saya. Oke, saya doakan harga-harga tersebut bisa kita hit, tapi tidak mungkin bisa kita hit tanpa keterlibatan Anda semua membangun komunitas jauh lebih besar di masa depan daripada hari ini. Amin. Teman-teman, New Society developernya selalu melihat bagaimana caranya membangun keberlangsungan. Gitu ya. Bagaimana caranya membangun keberlangsungan di industri ini. Sebagai sebagai developer, jajaran manajemen selalu berpikir bagaimana caranya menjelaskan ke komunitas bahwa semua penyesuaian-penyesuaian itu, kolaborasi, ya, itu adalah salah satu cara untuk membangun keberlangsungan. Selalu ada rujukan dari semua pemikiran yang ada. Rujukannya apa? Yaitu BlackBerry, teman-teman. BlackBerry ini dikenal sebagai smartphone pertama yang ada di dunia. Dengan inovasinya seperti push email dan keyboard yang bisa keyboard yang diketik menggunakan jempol, gitu ya. Saat itu. Dan mencapai 41 juta user loh di seluruh dunia tahun 2010. Dan itu gila. Tetapi BlackBerry terlambat untuk menguatkan ekosistemnya. Dua pesaing beratnya yaitu iOS dan Android. Mereka cepat menangkap pergerakan dari market. Karena market sudah mulai meminta para usernya itu meminta ada yang namanya aplikasi sesuai preferensi. Contoh ada aplikasi musik, olahraga, aplikasi hiburan, aplikasi game, pembelajaran, aplikasi video, aplikasi untuk belanja, jual beli, apapun. Ya, saat itu iOS dan Android cepat sekali menangkap preferensi dari pasar, perubahan behavior dari pasar, mereka cepat menguatkan ekosistem aplikasinya di Play Store dan iOS dan Apple Store. Teman-teman kalau nggak percaya buka Play Store dan App Store. Sangat banyak aplikasi beragam jenis sesuai preferensi pengguna. Benar nggak?
Dan kalau teman-teman bisa lihat, begitu banyak data mengatakan jutaan aplikasi ada di Play Store dan App Store. Dan BlackBerry saat itu terlambat untuk menyesuaikan, menguatkan ekosistem aplikasinya sehingga semua pengguna saat itu mulai bermigrasi meninggalkan BlackBerry dan mulai menjadi user handphone layar sentuh seperti Android dan iOS. Maka kesimpulannya, pengembang dari New Society Governance Platform belajar dari peristiwa itu, perjalanan bisnis yang begitu besar, brand yang begitu mendunia, jika terlambat untuk berevolusi, maka keberlangsungan itu sulit sekali dibangun. Untuk itulah NSGP menghindari hal tersebut, maka membuka sumber dayanya untuk bisa berkolaborasi dengan banyak komunitas manapun, entitas manapun, selama proyeknya bagus, perusahaannya terverifikasi, idenya cocok, selalu bangun kolaborasi dan partnership. Untuk apa? Membangun keberlangsungan dan evolusi dari proyek ini. Artinya, semua penyesuaian-penyesuaian yang dibangun dari awal itu untuk memastikan keberlangsungan dan evolusi. Kenapa? Karena di dunia teknologi begitu cepat perubahannya. Gitu teman-teman ya. So, jika teman-teman melihat ada yang namanya penyesuaian A, penyesuaian B, mari dilihat bahwa itu adalah bagian besar dari ide besar yang mau dieksekusi untuk proyek ini berhasil. Oke, teman-teman? So, bagaimana caranya supaya NSGP bisa membuka banyak sumber dayanya, berkolaborasi, dan memastikan evolusi berlangsung? Fitur ketiga dari New Society yaitu NSGP Bridge. Ini adalah pilar baru dari NSGP, menghubungkan bisnis dunia nyata dengan Web3 community. Gitu ya. NSGP Bridge menghubungkan merek dunia nyata dengan Web3. Contohnya ada brand-brand dari dunia nyata, pengusaha-pengusaha atau usaha-usaha yang bisa nongol di platform kita. Mereka bisa mengiklan di platform kita, mereka bisa jual produknya, mereka bisa jual layanannya, dan kita bisa terlibat sebagai user dan sebagai buyer daripada produk atau layanan yang mereka miliki. Ya, itulah salah satu kelebihan dari fitur ketiga pilar baru dari platform kita yaitu NSGP Bridge. Oke, teman-teman, ini salah satu entity dari New Society yaitu anak perusahaan NSGP yaitu perusahaan perjalanan wisata yaitu Nextop, ya, agensi perjalanan wisata. Berikutnya adalah ada KPay. Ya, teman-teman harus support ekosistem ini. Teman-teman download KPay, teman-teman create akun, verifikasi, dan Anda deposit. Buat apa deposit? Anda deposit ke akun Anda sendiri loh di KPay untuk memastikan bahwa fitur paling mendasar dari payment gateway yaitu deposit bisa berfungsi nyata. Ya, teman-teman, ini sama juga seperti PayPay yang lain yang teman-teman sudah ketahui. Di sini bisa melakukan bayar BPJS, bayar asuransi, PPOB, beli pulsa, online shopping, jual beli, bahkan transfer sesama pengguna juga bisa, teman-teman. Berikutnya teman-teman ini sosial media, teman-teman bisa lihat di sini ada New Society Telegram, Instagram, YouTube, X, dan WhatsApp. Teman-teman bisa scan dan teman-teman bisa terlibat masuk biar dapat informasi update setiap harinya. Oke, berikutnya saya masuk lebih dalam di platform NSGP itu ada 3 token yang masing-masing memiliki fungsi. Token pertama itu BNSG, sebelah kiri yang warna hitam teman-teman. Lihat ya. Bond token atau token obligasi. Pasokan maksimum 1 miliar BNSG. Fungsinya adalah token yang dibakar mencetak token baru. Rasionya 1:3. Yaitu token NSG. Ya. Token tersebut kegunaannya untuk sebagai token dibakar dan mencetak token baru. Yaitu token barunya apa? Token NSG yang ada di tengah, teman-teman. Inilah token jagoan kita kalau saya bilang. Ini token jagoan kita semua nih. Ya, ada pertanyaan. Jadi Pak Dev nanti yang listing di mana? Tokennya apa gitu ya? Nanti teman-teman akan tahu listingnya di mana. Tapi token yang listing itu nanti token NSG yang tengah. Untuk mendapatkan token NSG yang supply maksimumnya 4 miliar, teman-teman nggak bisa ujuk-ujuk beli. Teman-teman mau punya duit 10 miliar pun nggak bisa ujuk-ujuk beli NSG sekarang. Tetap melalui mekanisme forge, yaitu membakar BNSG. Teman-teman beli dulu BNSG, dibakar, lalu
mencetak 3 kali lipat dari yang dibakar dalam bentuk token baru namanya NSG. Inilah token utility yang kita punya. Ini token jagoan kita. Oke, token yang ketiga adalah token NST. Ini sebagai gas fee. Mendapatkan NST sekarang hanya melalui jual beli di OTC. Gitu ya. Fungsinya untuk biaya gas pertukaran. Oke, teman-teman. Masuk lebih dalam lagi, token NSG, token jagoan kita, supply maksimumnya kan 4 miliar. 75% itu dialokasikan ke komunitas melalui mekanisme minting. Teman-teman nggak bisa ujuk-ujuk beli nih sekarang nih, punya duit 1 triliun beli NSG gitu nggak bisa. Harus melalui mekanisme minting. Forging lengkapnya. Membakar token BNSG, mencetak 3 kali lipat dari yang dibakar tadi, jumlahnya dalam bentuk token baru, token NSG. 75% dari 4 miliar yaitu 3 miliar. 10% itu untuk persiapan listing, dicadangkan NSG-nya. 5% untuk tim founder dan advisor. Sedikit 5% itu, 200.000 doang token NSG-nya. Ya, ini pun di-lock, dikunci. 5%-nya untuk pemasaran, 200.000. 2,5%-nya untuk pengembangan ekosistem, 100.000 token, sedikit sekali ya. 2,5% itu untuk investor strategis, 100.000. Ini juga dikunci. Jadi sedikit banget. Jadi pemilik terbanyak token ini ada di mana Pak Dev? Ada di Anda semua teman-temanku. Anda di komunitas. Jadi yang membangun harga token ini bagus, komunitas. Yang membuat harga ini hancur, siapa? Komunitas. Paham? Jadi kalau ada pertanyaan, Pak Dev, nanti ini bisa dicetak ulang lah nggak? Bisa diminting ulang lagi nggak? Tidak ada algoritma minting baru untuk token NSG. Selain daripada yang Anda lihat sekarang. Melalui mekanisme bakar BNSG, mencetak 3 kalinya dalam bentuk NSG. Jadi tetap supply maksimumnya 4 miliar, 3 miliar masuk ke minting. Paham teman-teman? Jadi kalau ada pertanyaan, ini takutnya developer nanti ngancurin harga barang. Bagaimana logikanya seperti itu? Tidak bisa teman-teman. Why? Karena 3 miliar, mayoritas ya, sebanyak 75%-nya atau 3 miliar token NSG, itu di tangan Anda semua komunitas. Jadi, yang paling memungkinkan membuat harga dari token ini amblas adalah komunitas. Gitu teman-teman ya. So, gimana caranya teman-teman jangan lakukan pertukaran token NSG menjadi USDT di sistem. Anda lakukan pertukaran, tanya ke upline-nya. Oke. Berikut ini adalah harga dari token. Nilai BNSG kita dari awal launching 0,1 USDT atau US dollar token, Tether. 18 Februari 2025 launching di harga 0,1. Hari ini 19 September harganya 0,128 USDT, naik 28%. Kira-kira Ibu Gembi Priscilla, naik 28%, keren nggak Bu? Tolong di chat Bu. Saya senang lihat Ibu fokus ngelihat layarnya. Naik berapa persen Ibu Priscilla? Keren, kata Pak Abbas Kiki Al Hadid. Ya, yang membuat ini karena permintaan token jauh lebih besar daripada orang-orang yang menjual. Teman-teman kalau mau lakukan pertukaran dilakukan jangan di sistem. Membuat harga tersendat. Bahkan terancam bisa turun. Makanya jaga momentum ini. Kenapa? Karena kita generasi awal membangun ini semua. Jadi mindsetnya itu kita jaga apa yang sudah kita bangun beberapa bulan ini teman-teman. Oke? Ya, berikutnya proses token NSG. Pertama, Anda siapkan dulu, Anda punya USDT token, dari rupiah beli USDT token, lalu beli BNSG. Beli BNSG, lalu BNSG ini kan token obligasi, yang fungsinya untuk dibakar dan mencetak token baru. Apa nama token barunya? Token NSG. Prosesnya namanya forge. Forge itu adalah proses membakar BNSG, lalu mencetak 3 kali lipat dalam bentuk token NSG.
Satu BNSG yang dibakar akan mencetak 3 NSG token melalui mekanisme forge. Jadi forge adalah membakar satu BNSG mencetak 3 NSG. Kalau teman-teman bergabung membeli token BNSG 10.000, maka 10.000 itu akan di forge, dibakar dan mencetak token baru namanya NSG. Token NSG ini sebanyak 30.000. Tapi Anda terimanya tidak langsung satu waktu, Anda terimanya bertahap. Setiap hari. Sekarang Anda rilisnya ke wallet Anda, diterima bertahap di wallet Anda, dirilis ke wallet Anda itu 0,65%. Dalam bentuk token loh ya. Jadi 0,65 ini bukan profit, catat. Bukan profit. Ya, oke teman-teman, 0,65% Anda terima setiap hari. Akhirnya bisa tercapai 300% sesuai jumlah harinya. Ya, jadi 1:3 itu tidak langsung diterima hari ini juga, tapi dikasih setiap hari. Oke teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat, ya ini adalah hasil sempurna bertahap simulasinya. Sebelah kiri atas. Kalau Ibu Priscila join 10.000 token, beli token 10.000 banyaknya. Gitu ya. 30 hari pertama, Ibu Priscila dari sejak hari pertama tidak pernah klaim, Ibu Priscila akan terima 26,81% jumlah token NSG-nya di wallet Anda. Kalau 60 hari, Ibu, Anda terima 72,54% jumlah NSG token di wallet Anda. Kalau 120 hari, 222,90%. 141 hari, baru tercapai 300%-nya. Dengan catatan dari awal Ibu terima tokennya tidak diklaim-klaim atau tidak dijual-jual. Di hold aja, disimpan terus. Gitu ya. Setelah tercapai Bu Priscila 300%-nya selama 41 hari, kurang lebih 5 bulan, Bu Priscila klik tombol klaim. Oke. Simulasi yang di bawah ini jika Bu Priscila dari hari pertama terima 0,65, Bu Priscila selalu klaim. Maka 154 hari Ibu Priscila tiap hari klaim, maka baru tercapai 100%-nya. 154 hari. Sudah lebih tinggi ya. Lebih lama daripada yang tidak pernah klaim tuh 141 hari 300%-nya ya, Bu. Betul nggak? Lalu mencapai 300%-nya 462 hari. Oke. Berikutnya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ada simulasi. Kalau ada satu orang beli di harga 0,1 BNSG-nya, dia punya modalnya $1.000 untuk beli token tersebut ya, modal beli token ya. Bukan modal investasi nih, ini modal beli token. Jadi kita beli token, terimanya token. Maka 141 hari tercapai 30.000-nya, 3 kali lipat dari 10.000 yang tadi dibeli. Jika harga dia keluar, aset tersebut nilainya masih 0,1, maka aset dia bernilai 3.000 token. Dari mana 3.000 dolar USDT? Maaf, dari mana 3.000 USDT? Itu adalah hasil perkalian 30.000 token NSG kali 0,1 dolar. Ya, bagaimana asumsinya jika harga naik 1 USD? Ya, 30.000 token dikali-kali 1 dolar, jadi 30.000. Oke, nggak apa-apa Ibu Priscila, simak aja pelan-pelan. Ini simple kok. Ya, Ibu beli berapa asetnya, Ibu dapat 3 kali lipatnya selama 141 hari. Harga beli dengan harga kejual saat 300% sama, tinggal dihitung nilainya. Udah sesimpel itu, Bu. Nggak ada yang rumit-rumit kalau di presale. Oke, buat teman-teman yang ingin mempercepat perolehan token Anda di wallet Anda, kalau tadi kan 300%, Anda 141 hari dengan tidak melakukan membangun komunitas, maka kalau Anda membangun tim, bangun komunitas, mengajak banyak orang untuk mendukung proyek ini, maka Anda dapat percepatan tokennya. Ya, percepatan rilis token ke wallet Anda itu lebih baik. Ya, jadi waktu yang dibutuhkan kurang dari 141 hari. Ya, ada yang namanya rilis langsung 10%. Artinya jika Ibu Priscila atasnya saya join di bawah Bu Priscila, saya join 10.000 token, Bu Priscila akan mendapatkan 10% dari hasil minting yang saya terima tiap hari. Setiap hari saya dapat hasil minting,
Bu Priscila dapat 10% ya. Yang kedua, ini adalah rilis grup. Ini khusus peringkat atau ranking N1 sampai N6. Ya, kalau N1 ini 10% Anda dapatkan dari hasil minting grup Anda. Oke. Naik dengan N2 20%, N3 30%, N4, N5 sampai N6 sampai N7. Tetap mempertimbangkan di bawah Anda, jika ada yang sama rankingnya, maka Anda tidak dapat. Oke. Jika selisih satu ranking, maka Anda akan mendapatkan rilis grup selisihnya saja. Yang ketiga adalah rilis sejajar. Ini untuk teman-teman yang memang sama-sama sejajar rankingnya, tapi berlaku untuk ranking N3 ke atas. N3, N4, N5, N6, N7. Contoh, Ibu Priscila N3, ya, jika ada Ibu Priscila N3 di atas saya dan saya di bawah ada Ibu Priscila, maka Ibu Priscila 10% dari pendapatan saya setiap hari, Bu. Keren nggak? Tapi ini berlaku khusus ranking N3 ke atas. Kalau N4, sorry, kalau untuk rilis yang keempat, adalah rilis. Jadi ini ya, ini berlaku N2 sampai N6. Rilis global adalah mekanisme platform untuk membangun spirit, maka mereka-mereka yang memiliki peringkat N2 sampai N6 akan mendapatkan bagian dari hasil kerja bersama. Di kumpulan namanya di global pool. Ya, dari mana dasarnya? Kita lihat kiri bawah sebagai catatan penting. Alokasi rilis 123, maaf 123 ya teman-teman, itu dibagi ya 70% ke dompet NSCA, 20% ke global, 10% masuk ke insurance pool. 70% masuk ke Anda. Dan yang 20% masuk global pool sebagai dasar dikasihnya rilis nomor 4 ini. Oke. Jadi global pool ini jika hari ini terkumpul 100 ini oke, teman-teman. Teman-teman, terima kasih yang sudah menunggu. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Jadi, mekanisme percepatan rilis token ini akan didapat oleh Anda yang membangun tim. Ajak teman, masuk ke tim Anda, besar struktur Anda, dan komunitas bertambah banyak. Maksudnya gimana, Pak Dev? Jika Anda beli 10.000 Ibu Priscila token BNSG, Anda akan mendapatkan 30.000, 3 kali lipatnya ya, dalam bentuk token baru yaitu NSG, dalam kurun waktu kurang lebih 5 bulan, atau 141 hari. Itu jika Anda diam saja. Tapi kalau Bu Priscila bangun tim, ajak temannya untuk di tim Anda, bangun komunitas, bangun omset, itu akan mempercepat waktu tempuh. Kalau Ibu diam saja itu 141 hari, 300%-nya tercapai. Tapi kalau Ibu bangun tim, bangun omset, bangun komunitas, maka waktu tempuhnya kurang dari 141 hari. Mungkin bisa 120 hari, mungkin bisa 88 hari, mungkin bisa 67 hari, mungkin bisa 30 hari, atau mungkin bisa 7 hari atau 1 hari, sudah 300%. Kan enak. Artinya, jika Anda membangun tim, tidak akan menambah algoritma yang Anda dapatkan. Beli 1 jadi 3, tidak berubah menjadi beli 1 dapat 10. Enggak. Tetap beli 1 jadinya 3. Membangun tim hanya untuk mempercepat perolehan token Anda di wallet. Paham ya? Bu Priscila beli 10.000, mencapai 30.000 butuh waktu 141 hari atau 5 bulan. Jika diam saja. Tapi Bu Priscila jika bangun tim, maka tidak perlu nunggu 141 harinya, capai 300%-nya. Bisa lebih cepat. Bisa 100 hari, 90 hari, 60 hari, bahkan 1 hari pun bisa. Tergantung seberapa besar omset di bawah Anda. Oke, Bu? Ya. Dan ranking-ranking itu tersebut tergantung omsetnya. Performa grup. Seperti apa? Inilah kriteria peringkat untuk akselerasi rilis token. Ketika kita masuk, kita menjadi N jika belum forging. Jika kita sudah forging, minimal N0, 100
token untuk 4G. Untuk Anda mencapai N1, Anda perlu kriteria kedua dan performa group. Kriteria kedua untuk N1, sesuai kursor yang saya gerakkan, Anda perlu ada N0 2 orang. Di kanan 1, di kiri 1. Lalu pastikan Anda punya performa group 100.000 BNSG omset yang forging, dan jalur kecil-kecil yang di bawah Anda, jalur-jalur langsung yang kecil-kecil nih, omsetnya minimal berkontribusi 20% untuk omset Anda keseluruhan. Kalau ini tercapai, maka Anda N1. Untuk naik ke N2, maka kriteria 1 Anda harus tercapai. Terpenuhi, yaitu apa? Forge pribadi Anda 10.000 BNSG, dan Anda harus punya 1 NFT. Kriteria kedua, untuk N2, naik N2, Anda punya N1 2 biji minimal. Maka itu terpenuhi kriteria kedua. Kriteria performa group, Anda pastikan omset minimal Forge di bawah Anda, grup Anda adalah 500.000. Ya. Jika ini tercapai, maka naik Anda dari N1 ke N2. Dan itu terus berlangsung sampai grup-grup atau ranking grup selanjutnya. Oke. Dan ini rekomendasi minimal untuk forging. Ya, minimal forge 10.000 token. Kalau harga hari ini 0,128 USDT, maka Anda siapkan 1.305,60 US. Kurang lebih senilai 21.281.000. Oke. Jika Anda beli 10.000, maka 141 hari Anda akan mendapatkan 300% dari 10.000 yang dibakar di awal. Maka aset Anda akan terima rilis total 30.000 karena Anda di awal beli 10.000, Bu Priscilla. Ya, kalau Bu Priscilla beli 10.000, maka dalam 141 hari Ibu akan terima 300% dari yang dibeli di awal, karena yang di awal itu dibakar. Ibu terima 30.000 token. Gitu ya. Kalau 10.000 itu bernilai kurang lebih 21.281.000 dengan asumsi 1 USDT-nya 16.300, maka setelah 141 hari 300% token yang Ibu terima jumlahnya 30.000, 3 kali lipat daripada 10.000 di awal. Kurang lebih bernilai rupiahnya 62.592.000. Kira-kira Bu Priscilla, jika Anda beli 10.000, mencapai total token yang Anda terima, token baru yaitu 30.000 token, maka Anda akan melihat bahwa ini ada opportunity buat Anda kerjakan. Gitu ya. Oke. Berikutnya, ini adalah simulasi pendapatan jika konsisten membangun tim. Maksudnya konsisten gimana Pak Dev? Ibu Priscilla dalam 2 minggu pertama hanya fokus bangun 3 orang. Itu untuk tier pertama, first tier. Ya, untuk di gambar yang sebelah kiri. Boleh di zoom gambarnya. 3 orang tersebut yang Ibu Priscilla closingkan dan mereka join serta forging, Ibu bantu mereka supaya melahirkan 3 orang baru di bawah mereka. Itu menjadi layer kedua atau second tier. Di awal Ibu 3, di layer kedua berarti 9 orang. Oke. Berikutnya juga lakukan hal yang sama di layer ketiga. Yang 9 orang tadi kita bantu bersama-sama edukasi sehingga mereka masing-masing dari 9 orang itu akan membangun 3 orang baru di komunitasnya. Maka akan tumbuh 27 orang. Di layer ketiga. Lakukan duplikasi untuk layer 4, layer 5, layer 6 setiap 2 minggu. Jadi kurang lebih 3 bulan Anda bisa mencapai total jumlah titik di bawah Anda, titik member 1092 titik. Dengan 6 layer eksekusi sempurna. Terisi semuanya 3 kelipatannya. Ya, kita lihat untuk simulasi sebelah tengah, bagian tengah. Jika semua 1092 titik tersebut forge-nya 10.000, maka omset Anda 10,9 juta BNSG, maka Anda cocok untuk peringkat 4 kualifikasinya.
jika eksekusinya 50% aja. Tidak sempurna lah, yang 3 jadi 9, jadi 27, jadi 81, jadi 243, jadi 729, totalnya 1092. Katakan tidak sempurna 50%-nya, maka Anda tetap akan dapat omset 5,4 juta. Jika penyelesaiannya 25% aja dari full matrik ini, maka omset Anda tetap gede juga, 2,73 juta BNSG, Anda naik di peringkat N3. Ya, dengan simulasi ini Anda bisa lihat potensi pendapatan token Anda dikonversi menjadi USDT setiap hari itu berapa Anda dapat tokennya nilainya. Kalau Anda N3, Anda dapat kurang lebih 200 sampai 800 US dollar setiap hari jumlah token yang Anda terima. Ya. Kalau N4 1000 sampai 3000. Jadi ini artinya simulasi ini bisa dilakukan oleh banyak orang. Fokus hanya dengan 3 orang dan duplikasi. 2 minggu, ajak 3 orang baru dan fokus membantu orang tersebut untuk menduplikasi 3 lagi. Setiap 2 minggu loh. Kalau teman-teman sanggup setiap minggu, silakan. Tapi hanya butuh 2 minggu aja membantu 3 orang untuk bergabung, ajak untuk hadir di edukasi, diskusi sama upline, mereka juga bertambah pengetahuannya dan mengambil keputusan untuk Anda hanya fokus karena apa? Komunitas sudah oke, teman-teman. Ya. Dari situ, dari simulasi tersebut, saya yakin teman-teman jadi paham bahwa untuk bangun tim, Anda hanya fokus ke layer pertama, layer kedua, duplikasi hal yang ini sebagai teman-teman tahu bahwa potensi dan token yang listing dan duplikasi dengan jumlah yang Anda masih sanggup lakukan.